3 sudah bergabung. Aurel 10.2 ya. Aurel 10 sudah hadir. Amanda siapa itu? Gadis 10.1 sudah hadir. Hamida Deborah ya, Ibu sudah hadir. Brian ya, Brian sudah hadir. Miko, Vito, IPA 1, Ariana IPA 2, Alvan IPA 2, Julia IPA 1, Fadil, yang sudah bergabung dipersiapkan Al-Qur'annya. Kita akan tilawah membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 81 sampai dengan 85 ya. Andini 10.3 sudah hadir. Mela IPS 4, Julia kelas mana Julia kan? Jasmine IPA 2 sudah hadir. Alvan, IPA 1 siapa? Wiyu. Bella IPS 1, Bella Khairunisa. Cahaya itu IPA 5 ya, Cahaya ya. Ini berapa tadi Cahaya itu? Putri 10.1 sudah hadir. 10.1 di Nesca ya. Nesca IPS 4 sudah hadir alhamdulillah. Anggita IPS 1, Afia IPA 1, Aisyah IPA 1 sudah hadir. Widi 10.1, Widi 10.1, Nazwa Hidayat ya 10.2 sudah hadir. Tukang turu Nazwa. Alisa 10.1 sudah hadir. Abid IPS 2 alhamdulillah sudah hadir. Andika IPA 1, Kaila IPA 5, Ibnu IPS 2 sudah hadir. Makasih Kaila. IPA berapa Kaila kan? Riana. Kisah Adinda. Oh IPA 1 ya IPA 1. Adel IPS 4 sudah hadir. Materi subuh ini akan membahas tentang menjadi sahabat Al-Quran. Ini penegasan dari kajian malam yang lalu ya, malam Sabtu ya, penegasan. Materinya adalah menjadi sahabat Al-Quran. Coba yang sudah bangun dibagikan live-nya dan di kontak-kontak temannya biar semuanya ikut dalam acara ngaji bareng ini.
biar setiap Ahad pagi kita bangun ya. Mala 10.1 udah hadir, Lydia 10.3, Amelia Nur Faiza IPA 5, Putri Hania ya sudah hadir, Dela IPS 2, Dela. Mana tuh Karen Agis IPS 2, dihubungi dulu. 10.3, siapa keluarganya 10.3 nih? Nanti kita mulai sebentar lagi ya. Masih nunggu dulu yang lain dulu biar masuk dulu. Dan yang sudah hadir, mohon untuk sungguh-sungguh ikut ngaji bareng ini sampai dengan selesai acara ya. Tidak lama, cuma 30 menit. Mohon untuk bertahan di posisi ngaji bareng, tidak ada yang keluar atau pergi sebelum acara selesai. Insya Allah tidak akan lama, hanya kurang lebih 30 menit kita akan ngaji bareng ini. Aura IPA 1, Adristi 10.3, ada ini, udah masuk 10.3 ya. Fikri nggak ada, Fikri 10.3. Vino, Oriana udah masuk ya. Leha IPA 2, Satria IPA 1. Disiapkan air hangatnya biar nggak ngantuk ya. Air hangatnya siapkan, teh hangat itu bagus itu. Putih hangat biar matanya melek, tidak ngantuk-ngantuk lagi. Dan hindari ngaji sambil tiduran, nanti bisa tanpa disadari udah tidur lagi. Dela IPS 2. Itu yang IPS 2 dibangunkan Del, Agis dan kawan-kawan Del. Karen tuh belum kelihatan. Si Dwi, mana Dwi itu, si Fahri. Kita mulai ngaji jam 5.30. Biar persiapan dulu. Nufaisa hadir ya. Ariana IPA 2. Ya, siapkan Al-Qurannya dan siapkan teh hangatnya. Nanti jam 6 selesai, boleh langsung jogging ke Citra, terus ke Bundaran 5. Sana ada bubur ayam Cirebon, enak tuh. Novelita IPA 5, Ira 10.3. Kopi kalau pagi kayaknya kurang bagus kopi itu ya. Kalau kopi pagi-pagi kurang bagus, mendingan putih hangat atau teh hangat aja. Kalau kopi nanti agak siangan tuh. Novelita. Dan nanti juga yang IPS 3, Hilyatur Rahmah IPS 1.
Dan juga kepada para siswa yang pagi ini hadir pagi hari ini, atau yang tidak sempat hadir juga, nanti jam 9.30 ikut juga kajian duha ya. Nanti siang jam 9.30 ada kajian duha bersama Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas. Jadi silakan gabung dengan pengajian jam 9.30 ya. Jadi nanti saya tunggu kehadirannya juga jam 10.30 ikut kajian duha bersama ibu-ibu pengajian di Majelis Nurul Ikhlas. Novelita Ladies sudah hadir, tetangga nih. Cahaya 10 sudah hadir, Destiano 10-2. Ya, silakan yang sudah hadir dibuka Al-Qur'annya. Kita akan mulai membaca Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 81 sampai 85 ya. Silakan disiapkan. Terry, Pak sudah hadir, Terry. Sambil nunggu teman yang lain masuk, kita mulai saja ya. Kita muqaddimah dulu baru kita bareng-bareng tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Naila hadir ya, IPS 2. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rifki 10 hadir ya, Rifki. Para siswa kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, juga para siswa dari MTS Miftahul Jannah, dan juga rekan-rekan, teman, sahabat, ya termasuk alumni SMA 4, alumni MTS Miftahul Jannah yang telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pagi hari ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat tidur tadi malam sangat enak, nikmat. Kemudian pagi hari ini Allah bangunkan kita. Ya, Agis hadir ya. Setelah tadi malam kita tertidur sangat nikmat, pagi hari ini sebagai bentuk sayang Allah kepada kita, Allah bangunkan kita. Jadi ciri-ciri yang Allah sayang, ya, Allah suka kepada kita adalah ketika kita Allah bangunkan di pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kemudian kita pun berzikir, berdoa kepada Allah untuk memohon hidayah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingin agar aktivitas hari ini Allah ridho, ya, Allah meridhoinya langkah kita pada pagi hari ini.
Jadi sekali lagi bahwa nikmat Allah pagi hari ini, Allah telah perdengarkan azan pada kuping kita dan kita terbangun. Nah, kemudian harus jadi satu bahan pemikiran kita ya. Jadi kalau kita tidak bangun pada pagi hari ini dan Allah tidak memperdengarkan azan kepada kuping kita, berhati-hatilah, itu Allah sedang tidak suka dengan kita ya. Karena apa? Karena banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi yang membuat kita tidak bangun pagi itu karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Maka beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Ya, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita itu, dan agar setiap pagi ini sebagai momentum yang terbaik menyusun sebuah agenda kehidupan di awal pagi ini, maka kita harus mengawali dengan sebuah dialog ya, komunikasi dengan Allah setiap pagi. Insya Allah agenda yang diawali dengan sebuah komunikasi dengan Allah, ada dialog dengan Allah lewat sholat itu, maka yakinlah agenda pagi ini maka akan meraih kesuksesan ya gitu. Dwi sudah hadir ya, alhamdulillah sudah hadir. Jadi itulah sekali lagi, jadi kita berupaya keras ya, setiap pagi kita bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kajian pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 81 sampai 85 ya. Silakan dibuka ayatnya, kita sungguh-sungguh membacanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahma sudah hadir ya. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ayat yang 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, lanjut. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, terusin ayat 83. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallah la illallah wa bilwalidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin. Ulangi ke atas lagi, tadi ada sedikit kurang tepat ya.
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ya, ayat 84 Al-Baqarah. Wa idh akhadna mitsaqakum lan tasfiquna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Ya, ayat yang terakhir. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Ya, silakan di rumah kembali dibaca-baca lagi ya, dengan suara yang lebih baik, lebih bagus, penuh penghayatan ya, sehingga kita betul-betul menikmati bacaan Al-Quran itu, baik dari sisi tajwidnya di Al-Baqarah 81 ya, dilihat ayatnya dari kalimat bala mangkasaba, lihat di mangkasaba sedikit saja untuk tajwidnya. Itu nanti ketemu kaf itu di
bacanya ikhfa ya, ikhfa artinya samar-samar pengucapannya antara izhar dan idgham. Ada 15 huruf ya, sudah pernah kita kaji. Huruf ikhfa itu ada 15, termasuk kaf bagian daripada huruf ikhfa, maka dibacanya samar-samar, tidak jelas. Ya, kasaba ya, ya. Terus sayyi'atau, apa itu tanwin ketemu waw itu dihukumkannya adalah idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah artinya memasukkan tanwin ke dalam huruf waw dan kemudian dibaca dengung. Jadi an-nya itu masuk ke huruf waw dan dibacakan dengan berdengung. Sayyi'atau masuk. Wa ahatat, huruf ta ini pecah ya hurufnya. Bihi wa aha itu mad tabi'i. Wa ahatat bihi, apa bihi itu adalah mad sillah qasirah ya, ada kasroh yang tegak di bawah huruf H besar. Khati'atuhu, apa itu adalah mad jaiz munfasil ya. Kenapa? Karena ada mad tabi'i menghadapi hamzah dalam satu kata, satu kalimat, maka dibacanya ini mad wajib ya, mad wajib muttasil, karena bersatunya antara mad tabi'i dengan hamzah dalam satu kalimat. Dibacanya adalah 6 harokat, 6 ketuk. Khoti-nya dihitung jari sampai 6 ya. Wa hatat bihi khati'atuhu, hu-nya itu mad silah qasiro, ada domah yang terbalik di atas huruf H, itu namanya mad silah qasiro. Pendek cuma 2 ketuk. Faulaika, apa ulaika itu adalah sama mad wajib muttasil ya. Mad wajib muttasil. Faulaika ashabun nar, asha itu mad tabi'i, ashabun nar itu alif lam asyamsiyah, lamnya itu tidak dibacakan ya, hilang sama sekali. Yang nampak adalah huruf nunnya dan dibaca gunnah, dengung ya. Ashabun nar ya, dibaca gunnah. Hum fiha khalidun, fiha itu mad tabi'i, khalidun adalah mad alif lis-sukun ya. Itu sekilas tentang tajwidnya ya. Silakan nanti kembali dikaji tajwid ini ya, biar kita paham di dalam membaca Al-Quran harus mempraktikkan kaidah-kaidah tajwid juga dengan makhraj yang benar. Baik, untuk kajian pagi hari ini kita akan memperkuat kajian pada malam Sabtu ya. Telah kita bahas sebuah harapan kepada kita semua yang tergabung dalam ngaji bareng rutin ini ya. 2 hal yang harus kita lakukan sementara ini, yaitu pertama, sudah saya tawarkan kepada semua, Anda semua para siswa menjadi pejuang subuh ya. Pejuang subuh minimal 3 hal kita lakukan. 1, diri kita bangun pada pagi hari. Terus yang kedua, bangunkan
saudara kita, orang tua kita bangunkan setiap pagi itu. Terus yang ketiga, kontak-kontak dengan teman-teman sahabatnya, ya lewat telepon ataupun lewat WA silakan. Ya, jadi pertama kita bangunkan diri kita setiap pagi itu. Terus yang kedua, setelah bangun maka bangunkan juga orang tua kita, saudara kita yang ada di rumah, satu rumah. Dan kemudian juga kontak-kontak temannya yang lain yang beda rumah, mungkin beda wilayah, beda tempat, untuk bersama-sama bangun subuh, untuk sholat subuh ya. Itu hal yang penting kita lakukan karena sangat pentingnya waktu subuh. Orang-orang yang selalu menjaga waktu subuhnya, maka insya Allah kehidupannya Allah berikan berbagai macam kemudahan dan kesuksesan insya Allah. Sekarang yang kedua yang telah kita bahas pada malam Sabtu itu, harapan kita semua adalah kita menjadi sahabat Al-Quran, ya, menjadi sahabat Al-Quran. Tidak ada kitab bacaan dimanapun yang memiliki makna yang mulia, yang agung. Kita lihat dalam sejarah, ya, dalam sejarah turunnya Al-Quran, malam yang mulia itu adalah malam di mana Al-Quran diturunkan. Jadi malam Al-Quran diturunkan itu menjadi malam yang mulia. Tidak ada malam semulia Quran diturunkan. Mana ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfis syahr. Malam Qadar, malam Quran diturunkan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Quran diturunkan itu adalah malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain. Tidak ada semulia malam itu. Sama nilainya dengan beribadah 83 tahun. Itu satu malam. Terus bulan yang Quran diturunkan itu jadi bulan yang mulia. Apa itu? Bulan Ramadan. Gara-gara Quran diturunkan pada bulan itu, maka Ramadan di bulan yang sangat-sangat mulia. Sebentar lagi ya, nanti kita 2 bulan ke depan kita ketemu dengan bulan yang mulia, Syahrul Karim, bulan yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena pada bulan itu Al-Quran diturunkan. Mana ayatnya? Silakan dibuka Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Lihat ayatnya. Ayat Al-Baqarah ayat 183. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan alladzi yang unzila diturunkan fihi di dalamnya Al-Qur'an hudal linnas menjadi petunjuk bagi manusia, wabayinat dan menjadi penjelasan minal huda dari petunjuk itu, wal furqan dan pembeda antara hak dengan yang batil. Itulah yang kedua, bulan yang Quran diturunkan menjadi bulan yang mulia. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tempat turunnya Al-Quran, ya,
tempat turunnya Al-Quran. Di mana Quran diturunkan tempatnya? Di dua kota. Satu kota Makkah, kedua kota Madinah. Berapa lama Quran diturunkan di kota Makkah? Quran turun di Makkah selama 13 tahun. Di Madinah selama 10 tahun. Makanya ada Quran periode Makkiyah, ada Quran periode Madaniyah. Nah, kedua kota itu menjadi kota yang mulia, kota suci, kota yang mulia, menjadi tujuan ibadah umat Islam sedunia. Di mana? Di kota Mekah dan di kota Madinah, gitu. Jadi kota yang turunkan Al-Quran itu menjadi tempat yang mulia. Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan kedua tempat itu. Menjelang haji ada kurang 3 juta orang berkumpul di Makkah dan di Madinah. Ya Allah, 3 juta manusia dari berbagai tempat kumpul di dua kota itu untuk melaksanakan ibadah haji, ya gitu. Di Makkah ibadah haji, di Madinah ada disunahkan untuk sholat arba'in 40 waktu di kota Madinah, atau mereka berkunjung ke Ar-Raudhah, ya, makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Itulah jadi kota yang turunkan Al-Quran menjadi kota yang mulia, dan Allah muliakan tempat itu. Kemudian orang yang diberikan Al-Quran oleh Jibril, siapa itu? Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia karena dia menerima Al-Quran, ya. Rasulullah adalah manusia terbaik di alam semesta ini, ya. Karena apa? Karena beliau mendapatkan wahyu dari Jibril berupa Al-Quran, gitu. Nah, maka dari itu, dari beberapa hal tadi, agar kita pun menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, maka marilah kita dekat dengan Al-Quran, ya, gitu. Sekali lagi, agar kita pun meraih kemuliaan dalam hidup ini, menjadi orang yang mulia seperti mulianya Rasulullah SAW menerima Al-Quran. Maka kita, kalau ingin Allah muliakan, kita selalu dekat dengan Al-Quran. Kita menjadikan Quran sebagai sahabat dimanapun, kapanpun kita berada. Maka dari itu, untuk rekan, teman, sahabat, para siswa yang tertarik tergabung dalam komunitas sahabat Al-Quran, tugasnya apa? Apa yang kita lakukan adalah diri kita selalu membaca Al-Quran setiap hari. Tergantung kemampuan kita, silahkan. Sanggupnya satu halaman mangga, rutin setiap hari. Kalau sanggup 2 halaman, mangga 2 halaman. Sanggupnya 2 lembar, mangga 2 lembar, tapi rutin setiap hari. Mungkin akan lebih bagus kalau membaca ini, biar lebih banyak kita membaca. Kita lakukan program one day one juz, 1 hari 1 juz. Bisa enggak? Ya, coba kepada para siswa yang punya satu semangat yang membara, bisa enggak 1 hari 1 juz? 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman. Teknisnya kita lakukan teknisnya adalah dicicil bacanya, dicicil, ya. 10 dibagi 5 waktu sholat. 10 bagi 5 berapa? 2 lembar. Bisa enggak? Kalau sekaligus mungkin agak
kelenger ya, bisa puyeng kepala. Tapi kalau dicicil per 2 lembar, kayaknya bisa lebih ringan ya, bisa lebih ringan. Nanti habis subuh nih kita 2 lembar, habis duhur 2 lembar, asar 2 lembar, sebelum sudahnya boleh, atau habis maghrib 2 lembar, habisnya 2 lembar. Nah kalau itu semua dilakukan itu akan ringan. Sehari 1 juz itu, ya. Kemudian 1 bulan kita khatam Quran. Pernah nggak sebulan khatam Quran? Faisal, udah hadir ya? Pernah nggak? Oh pernah di Ramadan ya? Ron pernah. Di luar Ramadan bisa nggak khatam Quran 30 juz? Ingat kata Rasulullah, pahala kebaikan membaca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Tidak ada bacaan kalau dibaca berpahala tidak kecuali Al-Quran. Anda baca koran 12 halaman itu tidak dapat pahala. Tapi kalau Quran kita baca 1 huruf 10 kebaikan. Insya Allah orang yang tiap hari dekat dengan Al-Quran, hidupnya akan diberikan keberkahan. Di alam barzah menjadi syafaat, di yaumul hisab menjadi syafaat, di hari akhir jadi syafaat. Quran berikan syafaat kepada kita semua, akan menolong kita. Ketika tidak yang menolong di alam barzah, Quran menolong kita. Di akhirat nanti ketika tidak yang menolong satupun keluarga kita, maka Quran akan menolong kita. Insya Allah Quran adalah sahabat sejati kita. Ya, kalaupun sudah wafat, nanti hari akhir Quran menjadi penolong kita. Itu satu sekalian. Jadi untuk program sahabat Quran ini, jadi diri kita berupaya keras untuk memaksakan diri di awalnya, dipaksa dulu oleh diri kita sendiri, kita membaca Quran dalam kondisi apapun. Sekarang hari libur ya, Pak Rizal sekarang libur sampai tanggal 5 Januari libur, masuk tanggal 6. Ada 2 minggu ini waktu yang cukup senggang. Coba dimulai membaca Quran sekarang. Startnya hari ini, 1 bulan ke depan sudah khatam. Januari sudah pertengahan juz yang ke-15. Bisa enggak nih kepada para siswa ya? Coba mulai pagi hari ini kita usahakan. Kalau bisa tadi 1 juz, kalau tidak bisa ya semampu kita saja. Silakan 1 lembar mangga, 2 halaman mangga. Yang penting ada rutinitas, jangan sampai 1 hari tidak ada baca Quran. Kata Rasulullah, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Apa artinya? Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Ya, bisa dipengerti hadisnya ya. Kata Rasulullah, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Bukan dengan Quran, tapi dengan bacaan Al-Quran. Orang tua, bapak, ibu, dan anak setiap malam baca Quran berjamaah. Hiasi rumah dengan Al-Quran. Bukan dengan lagu dangdut ya, tapi dengan bacaan Al-Quran. Ya, insya Allah bisa kayaknya ya, para siswa, teman sahabat. Jadi mulai pada pagi hari ini kita akan istiqomah, kontinuitas untuk terus membaca Al-Quran setiap hari, rutin ya. Tergantung kemampuan kita, silakan mau 1 lembar, 2 lembar, ataupun 1 juz, itu sangat bagus sekali. Niatkan karena Allah, niatkan karena meraih ridha Allah, maka Allah pasti akan memberikan keberkahan pada hidup kita dekat dengan Al-Quran. Terus yang kedua, ingatkan teman kita, keluarga kita untuk membaca Al-Quran. Ya, ingatkan teman-teman kita yang beda rumah, beda tempat untuk selalu membaca Al-Quran. Kalau kemarin kirim pesan ke teman, kalimatnya apa? Sudah makan belum? Gitu ya. Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Oh, gitu. Sekarang ganti. Sudah baca Quran belum? Gitu. Ya, bisa enggak mengganti kalimat di WA? Di kalau kemarin kalimatnya sudah makan belum? Sudah mandi belum?
sekarang diganti kalimatnya menjadi sudah baca Quran belum? Kalau belum, ayo kita baca Quran. Sudah surah keberapa? Sudah juz keberapa? Tolong segera baca Quran. Nah, itu upaya kita ya bagi mereka yang tergabung dalam sahabat Al-Quran. Jadi minimal diri kita membaca, juga ingatkan teman-teman kita untuk membaca Al-Quran. Syukur nanti setelah kalau sama apa yang kita baca itu kita bisa khatam bersama-sama pada hari yang sama, ya itu bisa dipahami. Jadi sekali lagi untuk program ini, jadi kita langkah awal langkah yang pertama, jadi kita membiasakan membaca Al-Quran. Dan kemudian yang kedua, mengingatkan teman kita, sahabat kita untuk selalu membaca Al-Quran juga. Di semua umat Islam membaca Al-Quran, maka insya Allah pada level pertama ini ya hanya baru membacanya saja, sekalipun tidak paham dengan artinya, tidak paham artinya, pada level 1 itu pastilah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Itu baru level membacanya saja. Mungkin nanti pada level kedua, ya level kedua setelah terbiasa membaca Al-Quran, kita berupaya keras untuk mengkaji maknanya, mengkaji isinya. Karena Quran itu adalah panduan hidup, pedoman hidup, harus mengerti panduan itu. Kalau tidak mengerti, tidak paham apa isi dalam Quran itu, maka nanti level kedua ya, pada level kedua kita akan terus berupaya. Oh Wibin, terima kasih ya Wibin sudah hadir ya. Di level kedua insya Allah kita akan rutin terus setiap malam ya, nanti kita bareng-bareng untuk kajian ayat. Insya Allah nanti setiap malam jam 8:20 sampai 21:30 kita akan mengkaji ayat per ayat ya, sesuai kemampuan kita saja ya. Jadi untuk level kedua di dalam memahami ayat, kita setiap malam dalam kajian malam mulai jam 20.30 sampai 21.30 kita akan kaji ayat itu, dan mohon kepada semuanya bisa hadir sama-sama dalam kajian malam itu ya. Insya Allah level kedua akan kita lampaui nanti baru kita masuk level ketiga dan keempat. Ketiga itu adalah puncaknya, itu kita mengamalkan Al-Quran. Itu puncaknya mengamalkan Al-Quran. Nanti baru yang keempat adalah bagaimana kita mendakwahkan Al-Quran kepada sahabat, teman, dan keluarga kita sendiri gitu. Jadi insya Allah untuk level 1 membaca Al-Quran kita lakukan setiap hari ya. Silakan masing-masing melakukannya. Kalau hari Minggu pagi ya, Minggu pagi kita akan sama-sama dipandu dari rumah ya, dari Cikupa ini, dan teman-teman yang lain bisa melihat dari rumah masing-masing. Nanti yang kedua, kajian maknanya akan kita lakukan setiap malam, dan silakan bergabung pada kajian malam. Insya Allah ada sedikit ilmu yang kita dapatkan barangkali ya. Kita pun satu ayat saja dapat memahami ayat Al-Quran. Nanti baru yang ketiga, level ketiga, kita akan mencoba untuk mengamalkan ayat demi ayat. Karena ada satu kajian mengatakan bahwa kalau kita mencoba menganalisa sejauh mana perbuatan kita terkait dengan Al-Quran ya, kalau kita mencoba untuk menilai diri kita, sudahkah diri kita sesuai dengan Al-Quran, jawabannya pasti belum sesuai. Tapi kita berupaya keras di situ ya. Walaupun belum sesuai,
perilaku kita dengan Al-Quran, tapi kita berupaya untuk minimal sama dengan konsep Al-Quran, gitu. Insya Allah ya, gitu. Itu barangkali kajian pada pagi hari ini ya sudah sampai jam 6 menit. Terima kasih atas kehadirannya. Ya semoga apa kita lakukan pada pagi hari ini menjadi pahala bagi kita. Nah, Allah ridho dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya terima kasih. Ya semoga Allah berikan kemudahan, ya kebahagiaan kepada kita semua. Terima kasih. Silakan sebelum ditutup kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sebelum keluar absen dulu. Kaila Yulianti IPA 1, Haura IPA 1, Gadis 10-1, Cahya 10-2, Lutfia IPA 1, Hamida IPA 5, Kaila IPA 1, Ira 10-3, Ariana IPA 2, Nazwa 10-2, Nanda 10-3, Ira 10-3, Muhammad Faisal IPA 5, Andika 12 IPA 1, Ika 10-3 ya, Nazwa Nabila 10-1, Rifki 10-2, Ananda 10-3. Ya, terima kasih sudah sampai selesai ya acaranya. Adel sampai selesai, Destiano sampai selesai. Ya, terima kasih. Silakan selesai ngaji bareng. Silakan Anda beraktivitas, jogging ke Citra, langsung meluncur ke Bundaran 5. Sana ada bubur ayam Cirebon. Ya, silakan. Atur nuhun kasadayana, atur nuhun mangga. Rifki